Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali rekaman materi parsing untuk mata kuliah kita. Oke, bagaimana menurut Anda? Ada 3 kalimat. Yang pertama, anak itu memukul anjing itu dengan tongkat. Kalimat yang kedua, anjing itu memukul anak itu dengan tongkat. Beda ya, yang pertama anak yang memukul anjing, yang kedua anjing memukul anak. Waduh. Yang ketiga, memukul tongkat anak itu anjing itu dengan. Nah, bagaimana penilaian Anda menurut 3 kalimat ini? Oke. Kalimat yang pertama bisa kita mengerti, ya. Artinya susunan kalimatnya dan maknanya logis, ya. Bisa kita pahami. Kalimat yang kedua, nah, susah untuk dimengerti karena anjing memukul anak, gitu ya. Jadi kalimat yang kedua susah dimengerti, namun hubungan antar konsep yang terkandung di antaranya dapat dimengerti. Sedangkan kalimat yang ketiga, hubungan antar kata tidak dapat dimengerti, ya, karena susunan kalimatnya tidak jelas, ya, susunan kalimatnya berantakan. Sedangkan untuk kalimat pertama dan kedua, susunan kata antar kalimatnya masih bisa kita terima, walaupun kadang ada makna yang susah untuk dimengerti, ya, tidak bisa diterima, seperti halnya soal nomor 2. Nah, oke, nah ini akan kita bahas dalam materi sintaks parsing, ya. Jadi ada beberapa istilah sintaks, parsing, dan CFG. Apa itu sintaks? Sintaks suatu kalimat mengandung informasi penting yang berhubungan dengan relasi antar kata dan frase. Jadi sintaks ini berkaitan dengan relasi antar kata, ya, hubungan antar kata atau antar frase. Analisis sintaks diperlukan dalam melakukan analisis semantik dan konteks. Nah, masih ingat ya, tahapan analisis dalam pemrosesan bahasa alami salah satunya yaitu analisis sintaks. Ada juga analisis semantik, ya. Nah, analisis sintaks ini dilakukan dengan parsing menggunakan kaidah CFG. Nah, ini akan kita pelajari, itu terkait dengan analisis sintaks, ya. Yaitu dilakukan dengan parsing menggunakan kaidah CFG, yaitu context free grammar, tata bahasa bebas konteks, ya. Nah, sekarang apa itu parsing? Jadi sintaks dan parsing ini berkaitan, ya. Parsing atau parser, ya, parsernya adalah program yang melakukan proses parsing. Jadi kegiatan yang namanya parsing, kemudian program yang melakukan kegiatan parsing itu dikatakan sebagai parser, ya. Nah, parsing adalah proses mengambil kalimat input dalam bahasa alami dan menguraikannya menjadi beberapa kata dan beberapa bagian gramatikal menjadi kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Jadi bagaimana menguraikan kalimat menjadi kata, ya, menjadi beberapa bagian gramatikal. Ya, nah itu yang dikatakan sebagai proses parsing. Nah, apa saja objek parsing? Yang pertama yaitu morphological parsing. Apa itu? Yaitu bagaimana menganalisa kata menjadi morfem dan afiks, ya. Menganalisa kata menjadi morfem-morfem. Jadi kata itu dibentuk atas
morfem-morfem, dan afiks, imbuhan. Ada juga phonological parsing, yaitu bagaimana menganalisa sounds. Fonologi itu suara, bunyi ya. Bagaimana menganalisa suara menjadi kalimat dan frase. Kemudian juga ada syntactic parsing, ya. Apa itu syntactic parsing? Yaitu mengidentifikasi component parts and how related. Jadi bagaimana mengidentifikasi bagian-bagian daripada suatu kalimat dan bagaimana hubungan satu dengan lainnya. Nah, ini yang akan dipelajari ya, yaitu parsing sintak. Jadi mengidentifikasi hubungan-hubungan kata antar kalimat dan bagaimana mereka berelasi gitu ya. Nah, syntactic parsing ini digunakan untuk to see if a sentence is grammatical. Jadi untuk mengetahui apakah suatu kalimat tadi itu sesuai dengan grammar. Maka untuk mengetahui apakah kalimat itu sesuai dengan grammar, sesuai dengan aturan, sesuai dengan tata bahasanya, maka perlu dilakukan syntactic parsing ya, parsing sintak. Karena dengan syntactic parsing kita akan mengetahui apakah hubungan antar kata dalam kalimat itu benar, apakah sesuai dengan grammar ya dari bahasanya. Oke, itu ya objek-objek parsing. Nah, sekarang kita lihat apa itu kaidah CFG ya, context free grammar. Jadi kita akan memparsing berdasarkan grammar, berdasarkan tata bahasa. Nah, context free grammar atau CFG atau tata bahasa bebas konteks. Ya. Kaidah CFG adalah kaidah tata bahasa yang terdiri atas dua bagian. Kirinya terdiri atas satu non-terminal simbol. Nah, ini lanjutan dari yang pernah dipelajari di teori bahasa otomata ya. Jadi di bagian kiri dari aturan produksi ini atau konteks free grammar ini terdiri atas satu non-terminal simbol. Kemudian hasil analisis kalimat ya, jadi hasil analisis kalimatnya akan bentuk struktur pohon. Nah, masih lanjutan ya untuk membahas tentang parsing. Ada istilah konstituen ya, ada istilah konstituen. Apa itu konstituen? Konstituen adalah unsur-unsur yang membentuk kalimat yang dapat berdiri sendiri. Contohnya, nah unsur yang membentuk kalimat ya, bahwa kalimat itu kan terdiri atas gabungan beberapa kata. Nah, jadi unsur yang membentuk kalimat ini apa saja? Yang dikatakan dia dapat berdiri sendiri. Nah, jadi ada beberapa unsur yang bisa kemudian dapat berdiri sendiri. Nah, di sini contohnya yang dikatakan sebagai konstituen yaitu ada noun phrase, ada verb phrase, dan sebagainya. Nah, istilah noun phrase atau verb phrase ini biasanya dipakai untuk menyatakan unsur pembentuk kalimat dalam bahasa Inggris gitu ya misalnya. Bagaimana unsur pembentuk kalimat dalam bahasa Indonesia? Nah, ada yang tahu? Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu unsur-unsur yang membentuk kalimatnya itu dinyatakan dengan apa? Nah, biasanya kalau di bahasa Indonesia unsur pembentuk kalimat itu dinyatakan dengan SPO ya. Pola SPO-nya, SPOK, bahwa kalimat itu dalam bahasa Indonesia dibentuk atas subjek, predikat, objek. Nah, itu ya. Subjek. Yang termasuk subjek itu apa saja? Yang termasuk objek siapa? Apa saja? Itu ya. Nah, ini tidak saya tulis memang. Bahwa SPOK itu adalah unsur pembentuk kalimat dalam bahasa Indonesia. Nanti masing-masing dari unsur itu juga bisa detailkan lagi menjadi unsur yang lebih rinci ya.
Nah, ini contoh ya. Konstituen adalah unsur yang membentuk kalimat yang dapat berdiri sendiri dinyatakan dengan beberapa istilah ini. Nah, bahwa kemudian mengapa dikatakan unsur yang membentuk kalimat? Karena memang sentence have parts. Kalimat itu terdiri atas banyak bagian, some of which appear to have subparts. Beberapa terdiri atas beberapa subbagian, ya. Nah, this grouping of words that go together we will call constituent. Jadi kumpulan daripada kata-kata tadi itu dikatakan sebagai konstituen, ya. Oke, itu konstituen, ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya untuk konstituen phrase, ya, yang dikatakan sebagai konstituen. Seperti apa contohnya? Ini saya berikan contoh dalam bahasa Inggris, ya. The man from Amherst. Nah, ini dikatakan sebagai satu konstituen, yaitu sebagai satu unsur yang membentuk kalimat. Ini sebagai satu bagian yang dapat membentuk kalimat. Ya, bahwa ini dikatakan is a noun phrase. Jadi ini dikatakan sebagai noun phrase. Noun phrase itu frase benda gitu ya, frase benda. Noun phrase. Because the head man is a noun. Ini. Jadi man ini adalah noun, ya, noun. Maka dia dikatakan satu kelompok kata benda, ya. The man from Amherst. Nah, ini dikatakan sebagai konstituen noun phrase. Ya. Contoh lain masih dalam bahasa Inggris, yaitu misalnya extremely clever. Nah, ini dikatakan sebagai suatu adjective phrase. Ya, frase sifat, ya. Adjective. Because the head clever is an adjective, sebagai suatu adjective. Ya, sangat pintar gitu ya, extremely clever. Ya, atau sangat pintar. Nah, ini dikatakan sebagai suatu konstituen. Ya. Jadi ada noun phrase, ada adjective phrase. Ada lagi down the river misalnya. Nah, ini dikatakan sebagai prepositional phrase. Preposition, ya, kata depan. Because the head down is a preposition. Jadi ini dikatakan dia sebagai konstituen. Ya. Sebagai suatu unsur yang membentuk kalimat. Nah, ada lagi ya. Kill the rabbit. Nah, kill the rabbit, membunuh kelinci misalnya. Maka ini juga bisa dikatakan sebagai suatu konstituen, yaitu sebagai suatu verb phrase, ya, kelompok kata kerja, frase kata kerja. Ya, jadi ini kata kerja. Kill ini adalah verb. Nah, ini adalah contoh-contoh konstituen, ya. Contoh-contoh konstituen dalam bahasa Inggris. Nah, tentunya sama. Dalam bahasa Indonesia pun juga kita bisa nyatakan atau bisa kita cari juga konstituennya. Ya. Contohnya apa ya? Tinggal kalau ini di Indonesia kan ya laki-laki dari Amherst gitu misalnya ya. Laki-laki dari Amherst. Nah, itu kalau di Indonesia kan berarti itu juga dikatakan sebagai suatu konstituen. Sangat pintar. Ya, kalau di Indonesia kan itu juga sebagai suatu konstituen. Anak yang pintar. Nah, itu juga sebagai suatu konstituen. Ya, mahasiswa yang rajin itu juga sebagai suatu konstituen, ya. Nah, istilah-istilah konstituen ini nanti bisa dinyatakan dalam istilah yang lazim dipakai dalam bahasa itu, ya. Bisa juga dengan seperti ini atau juga bisa dengan subjek, predikat, objek misalnya, ya. Oke, itu konstituen ya. Contoh-contoh konstituen. Nah, evidence constituency exist. Jadi konstituen itu munculnya di mana saja, ya. They appear in similar environments. Biasanya sebelum verb. Jadi muncul sebelum verb. Nah, misalnya ya. Konstituen can be placed in a number of different location. Jadi konstituen dapat ditempatkan dalam beberapa lokasi yang berbeda. Posisi kalimat yang berbeda, ya.
Nah, contoh konstituen yang muncul sebelum verb ya, appear in similar environments. Jadi secara umum munculnya itu di sebelum verb. Contoh misalnya, nah ini ya. Kermit the Frog comes on stage. Nah, ini Kermit the Frog. Nah, ini sebagai satu konstituen. They come to, ya. December 26. Nah, ini dikatakan konstituen ya. Oke. Ini yang merah-merah itu ya. The constituent can be placed in a number of different locations. Nah, ini contoh. Misalnya constituent sebagai prepositional phrase ya. On December 26. Jadi pada Desember 26 ya, 26 Desember. On December 26, I would like to fly to Florida misalnya. Ini sebagai prepositional phrase. Jadi ini sebagai frase kata depan ya. I'd like to fly on December 26. Jadi ini tadi bisa di depan, bisa juga di belakang. On December 26, I would like to fly to Florida. Atau I would like to fly on December 26 to Florida misalnya. Ya, ini prepositional phrase ya. Jadi ini yang dikatakan prepositional phrase. Atau malah di akhir ini contohnya ya. I would like to fly to Florida on December 26. Jadi ini penempatan prepositional phrase-nya bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir ya. Bahwa ini adalah satu susunan yang betul ya, susunan yang tepat dalam bahasa Inggris ini. But not split apart. Jadi ini maksudnya tidak bisa terpisah ini ya. On December 26 ini ya sebagai suatu kesatuan yang utuh. Tidak bisa kemudian terpisah antara on dan 26 berbeda gitu ya. Sehingga itu kalau seperti itu nanti akan jadi salah artinya. Nah ini misalnya on December I would like to fly 26 to Florida. Nah ini salah ya. Karena ini jadi bukan saja sebagai satu kesatuan ya. Jadi not split apart. Atau yang lain. On I would like to fly December 26. Nah ini pasti juga salah ya. Oke, baik, untuk rekaman kali ini sampai di sini dulu. Nanti masih akan dilanjutkan untuk proses parsing dengan menggunakan konteks free grammar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.